كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami hormati Sa'adatul Ustadz Abdul Aziz selaku ketua dan pembina yayasan. Yang kami hormati pula para asatidzah sekalian, pengajar di Ma'had Imam Syafi'i Brebes. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik bagi kita semuanya, serta para santri dan jamaah sekalian. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat untuk kita. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menghadiri forum kaum muslimin. Forum kaum muslimin isinya adalah zikrullah wa qiraatul Quran wa tanasuh. Ketika kaum muslimin berkumpul, mereka mengagungkan Allah, sehingga forumnya kaum muslimin isinya adalah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, saling memberikan nasihat agar kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan seusai Jumatan, kita tambahkan dengan sedikit tausiah, karena tadi ada hal yang istimewa bahwa ketika imam membaca Al-Quran pada waktu sholat Jumat menggunakan qiraatu man? Qiraah Nafi'an biriwayat Warsh. Jadi qiraahnya Warsh dari Nafi', yang itu mungkin berbeda dengan yang biasa kita baca. Berkaitan dengan ini, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Aqra'ani Jibrilu ala harfin." Jibril mendiktekan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Faraja'tuhu fazadani. Kemudian aku mengulanginya dan aku minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian Jibril menambahkan untukku. Falam azal astaziduhu wa yaziduni. Dan aku terus minta kepada Allah tambahan agar diberi pilihan-pilihan qiraah yang berbeda. Wa yaziduni, dan Allah menambahkan pilihan qiraah yang berbeda. Hatta intaha ala sab'ati ahruf, sampai berhenti di 7 pilihan bacaan Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para sahabat, sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah ala sab'ati ahruf, dengan 7 pilihan bahasa. Kemudian di zaman Utsman radhiyallahu anhu, 7 pilihan bahasa ini disatukan menjadi bahasa Quraisy. Tapi kenapa masih muncul ada aneka qiraah yang berwarna-warni? Ada 10 qiraah yang ma'ruf, dan yang lebih ma'ruf lagi ada 7 qiraah. Ada banyak pendekatan yang diberikan oleh para ulama. Intinya hafal 1 itu sudah cukup. Yang umum yang kita baca adalah qiraah dari Hafs dari Asim. Hafs dari Asim. Tayyib. Dan tadi dibacakan satu ayat di surat Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabia. Allah membuat perumpamaan antara ilmu yang Allah turunkan kepada hamba dengan hati manusia sebagai penerima ilmu. Ilmu itu ibarat hujan yang turun, dan hati kita seperti permukaan tanah. Hati seperti apa? Permukaan tanah. Apa yang ada di permukaan tanah ini? Di permukaan tanah ini ada yang cekung, ada tambak, ada sungai, ada waduk, ada danau, bahkan ada lautan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari langit. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka semua yang cekung di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan takarannya. Waduk yang luas, dia bisa terisi dengan banyak air dan gak tumpah itu air. Selokan yang sempit terisi dengan air dan kadang airnya tumpah keluar. Cekungan yang kecil terisi dengan air sampai airnya ngeluber kemana-mana. Maka hati manusia seperti itu. Ada di antara manusia yang hatinya luas, seluas waduk, seluas danau, sehingga ilmu yang banyak turun disampaikan kepadanya bisa dia tampung semuanya. Contohnya siapa, Pak? Ada banyak sekali para ulama hebat yang ilmunya banyak. Mereka bercerita tentang pengalaman dia ketika belajar, sekali dengar langsung hafal, gak ada yang luber. Karena waduknya luas, hatinya hati yang luas, sehingga dia bisa menampung banyak ilmu. Sebaliknya, ada manusia yang hatinya seperti cekungan kecil, sehingga ketika ada hujan yang turun, baru sebentar saja sudah luber. Mungkin seperti kita ya, yang kemampuan hafalnya kurang, yang kalau belajar sebentar sudah pusing, diajak untuk belajar bahasa Arab, pusing Pak Ustaz. Kenapa? Karena hatinya sempit. Orang yang hatinya sempit ketika diajak belajar gampang pusing. Coba di antara santri ya, yang biasanya kalau belajar sering nyebut pusing, angkat tangan. Yang sering nyebut pusing. Baru belajar sebentar, sorof, bahasa Arab, nahwu, matematika atau apa, di tengah pelajaran pusing Pak, pusing. Yang sering nyebut pusing angkat tangan. Boleh pulang duluan. Mereka yang ketika belajar susah, gampang lupa, itu seperti wadah yang kecil diisi ilmu yang banyak, luber, sehingga ilmu itu banyak yang hilang. Ini bukti bahwasanya hati kita ini hati yang sempit. Maka luaskan hati dengan cara melatih diri untuk bisa menampung ilmu yang banyak. Caranya gimana Pak? Paksa untuk menghafal, paksa untuk memahami yang sulit. Ketemu pelajaran yang sulit, jangan mundur. Saya berani untuk menghadapinya Pak Ustadz. Ketemu pelajaran yang sulit, jangan mundur. Miliki tekad apa? Saya siap dan berani untuk menghadapinya. Karena kalau kemudian mundur, maka yang sempit ini akan selalu sempit dan tidak bisa diperluas. Tapi kalau dipaksakan, ibarat cekungan yang sempit dikeruk kanan dan kirinya, sehingga dia bisa menjadi lebih lebar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya. Fasalat audiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiya. Kemudian aliran air itu mengangkat sampah ke permukaan. Anda bisa lihat, kalau sungai dalam kondisi kekeringan, yang terlihat apa? Yang terlihat apa? Sampah. Selokan lagi musim kering, yang kelihatan apa? Sampah ya. Sampahnya santri. Kemudian apa lagi? Plastik-plastiknya santri, celana bekasnya santri, sampai peci masuk selokan, karena mereka tidak menjaga kebersihan. Sehingga selokan, sungai ketika dalam kondisi tidak ada air, permukaannya dipenuhi dengan sampah. Pada waktu hujan itu turun dengan deras, sampah itu diangkat kemana? Diangkat oleh air itu ke permukaan. Sehingga sampah itu muncul di permukaan. Lalu di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammaz zabadu fayadhabu jufaa. Sampah itu kemudian hanyut
hilang, tidak ada orang yang merawatnya. Artinya begini, manusia kalau dia tidak pernah mendekat ke agama, tidak pernah mendengarkan Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tidak pernah mendengarkan tausiah, hatinya kering, yang kelihatan kotoran-kotoran batin. Maka orang yang jahat jadi semakin jahat, orang yang baik kebaikannya enggak kelihatan karena ketutupi dengan sifat-sifat jahat yang ada di permukaan, sebab dia jauh dari apa? Agama. Oleh karena itu, orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membersihkan hatinya dari apa? Dari kotoran. Karena Allah membuat permisalan ketika ilmu itu turun ibarat hujan yang turun, maka selokan ini terisi dengan air, sampahnya hanyut bersama dengan air. Terus bagaimana Pak? Apakah akhlak yang mulianya juga ikut hilang? Karena kan masing-masing orang ini mungkin punya akhlak yang baik, juga punya akhlak yang buruk. Kalau kita belajar ilmu agama, apakah akhlak baiknya juga ikut hilang? Allah katakan di akhir ayat, fa amma ma yanfa'un nas wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Yang bermanfaat bagi masyarakat tetap bertahan dan tidak ikut hilang. Sungai yang kering penuh dengan sampah, begitu dialiri dengan air, maka sampah itu hilang. Sampah itu hilang. Tapi ikan tidak ikut hilang. Ikan tetap bertahan. Sehingga ketika ikan itu tetap bertahan, yang bermanfaat tidak ikut hilang. Maka demikian pula ketika orang itu belajar agama, akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya tetap bertahan. Tidak ada istilah kalau orang belajar agama jadi teroris, tidak ada ya? Ada nggak? Coba di antara santri yang suka ngebom siapa? Kalau bangun tidur ngebom, ada? Nggak ada. Adanya ngebom di toilet ya. Sehingga nggak ada ceritanya orang belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kok jadi teroris, jadi radikal, itu nggak ada ceritanya. Yang berbakti kepada orang tua makin berbakti, yang menjaga hak orang lain makin menjaga hak orang lain. Sehingga nggak ada ceritanya setelah mondok malah jadi pencuri. Ada? Ada di sini? Nggak ada. Karena ilmu agama tidak mengajarkan manusia untuk semakin keras kepala, tapi mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaikal qur'an. Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad litashqa, agar kau jadi orang yang celaka. Maka nggak ada ceritanya orang belajar agama jadi orang yang jahat. Sehingga kita berharap semoga para santri yang serius belajar nanti dibukakan oleh Allah untuk memiliki hati yang luas, bisa menampung banyak ilmu. Barangkali ada di antara santri kita tidak tahu masa depannya, mungkin jadi ahli hadis tingkat dunia, ya, atau mungkin jadi ahli fikih tingkat dunia. Kita tidak tahu. Dan kuncinya adalah serius dalam belajar. Baik. Kalau ilmu itu seperti air, hati seperti tanah, maka kunci agar kita bisa memiliki ilmu yang banyak ketika belajar adalah tawadhu. Kuncinya apa? Tawadhu itu apa? Tawadhu itu apa? Rendah hati. Kenapa Pak kok rendah hati? Karena air itu mengalir. Bagaimana sifat air mengalir? Dari Air mengalir dari mana? Enggak tahu. Dari sawah turun ke hati. Masya Allah.
Air mengalir dari mana? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka demikian pula ilmu, dia turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga kata Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi rahimahullah, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama anna al-makana al-munhafid aktsaru buqa'in fil ardi ma'an. Orang yang tawadhu ketika belajar adalah orang yang paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang rendah paling banyak dialiri dengan air di muka bumi ini. Baik, kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kegiatan kita, kegiatan belajar dan belajar, kegiatan mengajar belajar ini diberkahi oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.